Halo everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat aja ya. Guys, ini adalah kisah seorang perempuan yang bernama Saya Suzuki yang berteman dengan seorang asing di sosial media Facebook. Mereka bahkan bertemu di kehidupan nyata dan menjalin hubungan percintaan. Tapi saya dengan cepat mengetahui bahwa pria yang menjalin hubungan dengannya bukanlah seperti yang dia katakan, dan saya pun mencoba memutuskannya. Namun pria itu tidak bisa menerima keputusan itu dan semakin marah ketika saya memblokir semua akses pria itu kepadanya. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti kerja dan mengikuti keberadaan saya kemanapun dia berada. Lalu, apa yang terjadi di sini? Mari kita langsung aja yuk masuk ke pokok cerita. Saya Suzuki adalah anak perempuan yang lahir dari keluarga berkecukupan dan besar di kota Tokyo, Jepang. Saya terlahir dengan wajah yang cantik dan menarik. Walaupun dia sebenarnya adalah gadis pemalu, akan tetapi dia terkenal ramah untuk sebagian besar orang yang mengenalnya. Sifat pemalunya itu dia tutupi dengan bakat dan kepandaiannya dalam dunia akting. Sejak kecil, saya telah membintangi beberapa film dan drama televisi hingga usianya menginjak remaja. Pada bulan Oktober 2011, saya Suzuki layaknya remaja seusianya, dia juga suka berkenalan dan menghabiskan waktu bercakap dengan teman yang dia kenalnya di dunia maya. Salah satu yang menjadi temannya saat itu adalah seorang pria yang bernama Charles Thomas Ikenaga. Charles merupakan keturunan campuran antara Filipina dan Jepang. Dia lahir dan besar di kota Kyoto, Jepang. Charles mengatakan kepada saya bahwa dia adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas elit di Kyoto. Walaupun pada kenyataannya dia tidak kuliah dan bekerja sebagai sopir truk setelah dia menyelesaikan sekolah menengahnya. Dia juga membual bahwa keluarganya adalah orang kaya dan memiliki banyak uang. Ketika hubungan mereka semakin dekat dan intens, mereka kemudian memutuskan untuk mulai berpacaran pada bulan Desember 2011. Untuk bertemu dengan saya, Charles harus menempuh perjalanan selama 6 jam naik bus malam dari Kyoto ke Tokyo yang berjarak kurang lebih 457 km. Mereka berpacaran sekitar 5 bulan sebelum hubungan mereka berakhir pada awal tahun 2012. Ketika berpacaran dengan Charles, saya secara perlahan mengetahui bahwa Charles telah berbohong kepadanya mengenai banyak hal. Saya akhirnya memutuskan hubungan mereka dan melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Keputusan ini tentu saja menghancurkan hati Charles. Pada waktu itu, dia hanya bisa menerima dan bersikeras untuk menunggu saya kembali dari studinya. Dia berusaha memaklumi keputusan itu dengan alasan agar saya dapat fokus sekolah dan cepat kembali ke Jepang untuk bersatu lagi dengannya. Singkat cerita, saat saya kembali ke Jepang untuk berlibur dan bertemu dengan keluarga besarnya pada bulan Maret 2013, dia langsung menerima banyak pesan dari Charles yang ingin menyambung dan menyalakan kembali hubungan cinta mereka. Tetapi saya menolak karena dia tidak lagi tertarik pada Charles dan telah melanjutkan hidupnya. Terlepas dari usaha saya untuk mengakhiri komunikasi di antara mereka, Charles tetap mengirimkan ratusan pesan singkat agar dapat memperbaiki hubungan mereka. Dan ketika puluhan pesan seperti tidak dibalas, dia kemudian mulai mengancam akan mengunggah foto dan video mereka saat berpacaran. Saya yang tidak menggubris sama sekali pesan-pesan itu, kemudian mulai menerima ancaman dari Charles. Percayalah, hanya akulah yang akan memilikimu suatu hari nanti. Salah satu bunyi pesan dari Charles yang dikirimkan ke saya.
Pada bulan Juni 2013, ketika pesan-pesan singkat tersebut tidak pernah berhenti, ayah saya turun tangan dengan mengatakan kepada Charles untuk berhenti menghubungi saya. Saya juga memblokir Charles di akun media sosial Facebook miliknya dan berikut nomor-nomor telepon yang dipakai Charles selama ini. Setelah diblokir dan tidak dapat menghubungi saya, Charles benar-benar sangat marah dan mulai merencanakan niat jahatnya. Dia berhenti dari pekerjaannya dan mulai menyusun rencana. Charles kemudian membuat anggaran dan daftar item belanjaan untuk keperluannya tersebut. Daftar ini mencakup biaya untuk bepergian dari Kyoto ke Tokyo, serta barang-barang untuk dibeli seperti tali, sarung tangan, dan alat-alat yang akan dia pakai untuk menghabisi mantan kekasihnya itu. Waktu itu, pada tanggal 27 September 2013, Charles secara tidak bertanggung jawab memposting puluhan foto dan beberapa video yang dia miliki ketika dia dan saya masih berpacaran ke akun sosial media miliknya. Dia kemudian naik bus dari Kyoto dan tiba di Tokyo pada keesokan harinya. Setibanya di Tokyo, Charles menunggu saya di stasiun terdekat dengan rumah saya atau tempat-tempat lain yang sering dia kunjungi dan berusaha berbicara dengan saya. Charles mengatakan dia tidak mengerti mengapa hubungan mereka yang indah harus berakhir dan dia meminta agar mereka dapat kembali bersama. Saya yang semula menolak dengan halus, kemudian mulai tidak menggubris dan berlalu setiap bertemu dengannya. Selain itu, Charles juga mengirim pesan kepada teman-teman saya agar mau menasihati dan memberitahu saya agar mau mengalah dan menghubunginya. Setelah hampir seminggu diikuti oleh Charles, saya berbicara dengan orang tuanya untuk meminta nasihat. Dia mengatakan kepada mereka, dia takut untuk pergi keluar karena Charles selalu mengikutinya. Orang tuanya pun menelpon polisi setempat yang kemudian menyarankan kepada mereka untuk pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi atas kasus ini. Pada pukul 9 pagi, tanggal 8 Oktober 2013, saya dan orang tuanya mengunjungi kantor polisi setempat untuk melaporkan Charles dan mencari tahu bagaimana mereka bisa membuatnya berhenti menguntit saya. Menurut standar operasi kepolisian di Jepang, polisi pertama kali hanya boleh memberikan peringatan lisan kepada Charles. Jika Charles terus melanjutkan aksinya, maka polisi bisa memberikan teguran tertulis. Polisi juga meminta salinan email dan pesan yang dikirim Charles untuk membantu menaikkan kasus ini menjadi kasus pidana. Pada saat itu, saya juga memberikan nomor telepon Charles kepada pihak kepolisian. Namun, saya tidak tahu bahwa nomor Charles yang dia blokir bukanlah nomor yang sebenarnya, melainkan nomor yang dia beli dari temannya. Ketika polisi menelpon, nomor ponsel itu dalam keadaan tidak aktif sama sekali. Polisi mencoba 2 kali lagi dan meninggalkan pesan, tetapi tidak ada yang menjawab. Karena saat itu Charles berada di Tokyo dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, polisi kesulitan untuk melokalisir keberadaan Charles. Pada suatu hari, ketika saya dan keluarganya sedang keluar rumah pada siang hari, Charles mendatangi rumah saya. Dia memanjat naik ke lantai 2 dan masuk melewati jendela yang tidak terkunci. Sekitar pukul 2 siang, Charles kemudian turun ke lantai 1 dan bersembunyi di lemari menunggu saya pulang. Sekitar pukul 4.30 sore, saya ternyata pulang sendirian. Saat dia masuk ke dalam rumahnya, dia mendapat telepon dari polisi untuk memastikan keselamatan dirinya. Charles mendengarkan semua percakapan itu dari lemari. Setelah saya menutup telepon, Charles pun keluar dari lemari dan langsung menghampiri saya dengan muka yang marah. Saya yang kaget berusaha lari keluar dari rumah. Di luar rumahnya, saya berteriak dan berusaha melarikan diri dari Charles. Charles yang sudah gelap mata berhasil menangkap dan menyerang saya di jalan di depan rumahnya. Setelah melakukan aksinya tersebut, dia kemudian melarikan diri. Seorang saksi yang sedang berjalan dengan anjingnya melihat saya yang tergeletak di jalan dan menelpon polisi.
Ketika para petugas polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan saya tengah terluka parah. Saya segera dilarikan ke rumah sakit, akan tetapi malang baginya, dia harus pergi untuk selamanya 2 jam kemudian karena luka-luka yang dia derita. Sekitar 1,5 jam setelah insiden itu, polisi segera turun ke jalan dan memeriksa rekaman CCTV untuk melacak keberadaan Charles. Mereka akhirnya menemukan Charles dengan cepat yang mengakui semua kejahatannya itu dan dia pun ditangkap. Kepada polisi, Charles mengakui bahwa selama ini dia menunggu di dekat rumah saya dan bermaksud menyerang gadis itu. Pada tanggal 29 Oktober 2013, pada usia 21, Charles secara resmi didakwa dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang, membawa senjata ilegal, dan masuk ke rumah orang secara ilegal. Persidangan diadakan pada bulan Juli 2014 di Pengadilan Distrik Tokyo. Charles dengan dingin mengaku bersalah atas semua tuduhan itu. Tim pembelanya berpendapat seharusnya Charles mendapatkan keringanan hukuman karena dia telah dibesarkan di lingkungan yang keras dan diabaikan oleh orang tuanya sejak kecil. Charles dikabarkan juga merupakan korban pelecehan sejak kecil. Namun jaksa penuntut meminta hukuman seumur hidup karena mereka merasa kejahatan itu sudah menghilangkan nyawa seorang gadis dengan masa depan yang cerah. Terlebih, Charles tidak menyesal sama sekali dengan perbuatannya. Dia juga menolak untuk meminta maaf kepada pihak keluarga saya. Mereka berpendapat bahwa Charles telah merencanakan perbuatan itu dengan sangat matang. Di persidangan, ibu saya mengatakan, Charles telah mengambil semua impian, harapan, dan martabat masa depan saya. Ini seharusnya tidak pernah terjadi kepada siapapun dan dia harus mendapatkan hukuman setimpal. Pada 1 Agustus 2014, Charles akhirnya divonis hukuman 22 tahun penjara. Tim pengacaranya kemudian mengajukan banding atas hukuman itu, tetapi Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding dan mengatakan keputusan dari persidangan pertama sudah final. Karena kejadian itu, pada tanggal 19 November 2014, pemerintah Jepang mulai memberlakukan undang-undang elektronik dan memberikan ancaman hukuman bagi siapapun yang menyebarkan foto atau video yang tidak pantas ke internet. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita mengenai saya Suzuki. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Bila kalian suka dengan cerita ini, pastikan kalian cari tombol like dan berikan kepada teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.